menggunakan Charcot-Marie test. Tujuannya mengetahui pengaruh suatu zat atau obat terhadap motilitas atau pergerakan usus, terutama untuk mengevaluasi aktivitas anti-diare atau anti-motilitas. Prinsip dari uji ini di mana serbuk arang atau karkol digunakan sebagai penanda atau marker yang akan bergerak mengikuti peristaltik usus. Kecepatan dan jarak tempuh arang di dalam usus mencerminkan tingkat motilitas usus, di mana semakin pendek jarak tempuh arang, maka motilitas usus semakin terhambat. Cara kerja uji transis usus menggunakan Charcot-Marie test dapat dilakukan dengan cara yang pertama, hewan uji seperti mencit atau tikus dipuasakan selama kurang lebih 18 jam, tapi air minum tetap diberikan. Yang kedua, hewan uji dibagi menjadi beberapa kelompok seperti kontrol negatif diberikan NaCmC 0,5% atau Aquades, kontrol positif diberikan loperamid, sedangkan kelompok perlakuan diberikan zat uji seperti ekstrak atau senyawa dengan variasi dosis. Yang ketiga, masing-masing kelompok diberi perlakuan secara oral sesuai dosis yang ditentukan. Yang keempat, setelah waktu tertentu, seluruh hewan diberi Charcot-Marie secara oral. Yang kelima, hewan didiamkan selama kurang lebih 13 menit agar arang bergerak mengikuti peristaltik usus. Yang keenam, hewan dikorbankan secara etis. Ketujuh, usus halus diambil dari pilorus hingga sekum. Dan yang kedelapan, diukur panjang total usus dan jarak tempuh arang. Terakhir, dihitung presentasi transis usus untuk menilai efek antimotilitasnya. Jika dari hasil yang kita peroleh berupa kontrol negatifnya jarak tempuh arang paling panjang, berarti menunjukkan motilitas normal. Sedangkan jika kontrol positif atau obat anti diare, di mana jarak tempuh arang tuh harusnya lebih pendek. Zat uji efektif bila mampu menurunkan presentasi transis usus secara signifikan. Uji yang kedua ada uji diare terinduksi castor oil, di mana tujuannya menilai aktivitas anti diare suatu senyawa atau obat berdasarkan kemampuannya menghambat diare yang diinduksi oleh castor oil atau minyak jarak. Prinsip dari uji ini di mana castor oil dihidrolisis di usus menjadi asam resinoleat yang mampu mengiritasi mukosa usus, meningkatkan sekresi cairan dan elektrolit, meningkatkan motilitas usus, sehingga menyebabkan diare. Zat yang bersifat anti diare akan mengurangi frekuensi dan keparahan diare. Cara kerja uji diare terinduksi castor oil dapat dilakukan dengan cara yang pertama, hewan uji dipuasakan selama kurang lebih 18 jam, tapi air minum tetap diberikan. Yang kedua, hewan uji dibagi menjadi beberapa kelompok seperti kontrol negatif, itu bisa diberikan NaCmC 0,5% atau Aquades, terus kontrol positifnya bisa diberikan loperamid, dan kelompok perlakuannya diberikan zat uji dengan variasi dosis. Terus yang ketiga, seluruh kelompok diberi perlakuan secara oral sesuai pembagian kelompok. Yang keempat, setelah kurang lebih 1 jam, semua hewan diberi castor oil secara oral sebagai penginduksi diare. Yang kelima, hewan ditempatkan dalam kandang individual yang dialasi kertas saring. Yang keenam, hewan diamati selama kurang lebih 4 jam. Ketujuh, dicatat waktu munculnya diare, di mana itu menunjukkan onset diare. Yang kedelapan, dihitung jumlah total feses dan jumlah feses cair. Yang kesembilan, diamati konsistensi feses, dia normal, lembek, atau cair. Yang ke-10, data hasil pengamatan dibandingkan antar kelompok untuk menentukan aktivitas anti diare zat uji. Hasil yang sesuai itu jika kontrol negatif, diare muncul lebih cepat dan feses lebih cair. Pada kontrol positif, misalnya menggunakan loperamid tadi, diare berkurang signifikan. Zat uji efektif jika yang pertama menunda onset diare, yang kedua menurunkan jumlah feses cair, yang ketiga memperbaiki konsistensi feses.